Shalom saudara-saudara, welcome back to the darkness of Catholicism. Saudara-saudara, mari kita tanggapi video Alek yang ini, yang mana dia menuduh bahwa reform itu mirip Islam katanya. Hanya karena satu bagian kecil yang nggak mirip sebenarnya, tapi dia paksakan mirip. Ada perbedaan yang besar sekali, tapi dia paksakan mirip. Nah, akan saya tanggapi video itu. Kalian boleh cek kolom deskripsi untuk melihat segmen-segmen tanggapannya. Tapi saya sarankan kalian nonton aja dari awal sampai akhir untuk melihat keseluruhan isi argumen baik dari dia maupun dari saya. Mari kita mulai. Salve saudara-saudari, welcome back into the jungle of Protestantism. Disclaimer ya, ini tetap adalah gagasan, bukan pribadi. Itu sekali lagi, saya membahas gagasan, bukan pribadi-pribadi. Ini penting. Welcome back. Iterum fidele Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Baik, mari kita bongkar dan kita beri gaya Patris Allegro bagian sentral dari argumen penolakan analogia entis yang dibanggakan oleh Patrice Smith dan kawan-kawan Fantilian ini, yang tanpa sadar telah membuka kedok bahwa di ujung jalan presuposisionalisme itu bukan salib, tetapi bulan sabit. Di ujung jalan presuposisionalisme itu bukan salib, tapi bulan sabit. Mari kita bongkar. Menolak analogia entis itu artinya masuk Islam secara metafisik. Ya, dalam tradisi Katolik, saudara-saudari, analogia entis atau analoginya keberadaan adalah prinsip bahwa meskipun Allah transenden dan tidak terbatas, tetap ada kemiripan analogis, bukan kesetaraan mutlak, antara keberadaan makhluk dan Sang Pencipta. Inilah yang memungkinkan kita bisa berpikir benar tentang Allah. Tidak sempurna, tapi secara analogis benar. Patrice Smith dalam video terakhirnya, terbarunya ini, menolak ini mentah-mentah. Katanya, kita tidak bisa mengenal Allah kecuali lewat wahyu khusus, karena akal manusia sudah sepenuhnya rusak. Akibatnya, Allah menjadi totaliter dan sepenuhnya tersembunyi. Ia tidak bisa dikenal sama sekali, kecuali dia sendiri yang turun tangan penuh. Dengan kata lain, Allah adalah Deus absconditus mutlak tanpa kontak ontologis dengan ciptaan. Ini bukan lagi doktrin Kristen, ini adalah metafisika Islam. Allah yang tidak terjangkau dan tidak bisa terselami, metafisika tauhid, bukan Tritunggal. Dalam Islam, Allah tidak bisa didekati dengan analogi manusiawi. Tasbih, menyamakan Allah dengan ciptaan adalah kekufuran. Maka satu-satunya jalan mengenal Allah hanya lewat wahyu tertulis yang tidak boleh ditafsirkan lewat akal manusia, kecuali ulama. Yang tidak boleh ditafsirkan lewat akal manusia, kecuali ulama. Saudara-saudara, konsep analogia entis adalah konsep teologi Katolik, terutama dalam tradisi filsafat mistik, yang menyatakan bahwa ada kesamaan proporsional antara Tuhan dan ciptaan. Bahwa akal budi manusia dapat mencapai pengetahuan tertentu tentang Tuhan lewat ciptaan karena ada hubungan ada yang sama, meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Tuhan adalah ada yang paling tinggi, manusia di bawah. Ini memungkinkan filsafat alamiah atau natural teologi yang berperan dalam mengenal Tuhan. Dalam iman Kristen Reform, kita mengakui Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah adalah kebenaran. Itu kata Yesus sendiri. Tentu kita nggak bisa memisahkan antara Yesus yang adalah Sang Logos yang menjadi manusia dengan rema firman. Firman yang disampaikan oleh Allah Tritunggal, baik oleh Bapa, oleh Yesus, atau oleh pun Roh Kudus. Kita nggak bisa pisahkan itu mereka. Karena ya, bagaimana mungkin Allah yang adalah kebenaran menyatakan sesuatu yang bukan kebenaran, kan? Makanya di samping Yesus mengakui dirinya adalah kebenaran, Yesus juga menyatakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Karena nggak mungkin Dia yang adalah kebenaran menyatakan sesuatu yang tidak benar, apalagi bertentangan dengan kebenaran alias kesalahan. Makanya kita sebagai orang Kristen Reform, oleh Roh Kudus kita percaya, kita diinsyafkan akan dosa dan dituntun untuk mengakui firman sebagai fondasi bagi keseluruhan kebenaran.
Analogia entis mengimplikasikan bahwa ada semacam kesamaan ontologis atau titik temu netral antara Tuhan dan ciptaan yang memungkinkan akal manusia untuk menalar dan mengenal Tuhan dari ciptaan. Inilah yang kemudian membuka pintu bagi teologi alamiah. Reform, khususnya Van Til, sangat skeptis terhadap klaim bahwa akal budi manusia dapat berfungsi secara netral untuk menemukan Tuhan lewat ciptaan. Dosa telah mencemari hati manusia yang berdampak pada kemampuan akal manusia untuk melihat Allah yang sejati dengan benar, kecuali dia menggunakan wahyu khusus dari Tuhan sebagai petunjuk untuk membawa dia kepada Tuhan. Wahyu khusus itu adalah firman Tuhan. Firman yang Tuhan nyatakan dalam sejarah lewat para nabi, tapi juga oleh Yesus Kristus dan diajarkan, diberitakan oleh para rasul dalam Injil, oleh Injil mereka yang sekarang kita warisi dalam bentuk Alkitab. Ini adalah firman Tuhan. Dan ini jelas, saudara-saudara, karena kalau seseorang hanya bersandar pada titik temu atau kesamaan yang tidak didasarkan pada Alkitab sebagai upaya manusia untuk mencari Tuhan, maka orang akan cenderung jatuh ke dalam penyembahan Allah yang lain. Makanya kan kenapa ada banyak agama di dunia. Karena manusia dengan usahanya sendiri, dengan akalnya sendiri, menyadari adanya Tuhan, adanya kuasa yang tertinggi oleh pengamatan mereka lewat alam. Tapi mereka nggak akan pernah sampai kepada Kristus kan? Itu jelas. Orang hanya dapat menjadi Kristen kecuali dia percaya kepada Injil. Dan Injil tidak tergantung di pohon ataupun di udara melayang-melayang di alam, tidak. Injil harus diberitakan oleh orang percaya. Alkitab memang berkata bahwa alam ciptaan ini menyatakan adanya pencipta. Selain itu, di dalam hati nurani manusia tersedia juga tuntutan moral seperti yang ada di dalam hukum Taurat. Tapi coba lihat apa yang Alkitab katakan dalam Roma itu. Manusia berdosa menekan penyataan Allah dan melawan hati nurani mereka. Dan ini fakta, saudara-saudara. Mungkinkah ada seseorang atau sebuah kelompok di sebuah tempat terpencil di dunia ini itu bisa menyembah Allah Tritunggal yang hanya dapat dikenal melalui Yesus Kristus tanpa mereka mendengar Injil? Tentu nggak bisa, saudara-saudara. Mereka mungkin menyadari adanya Tuhan lewat mengamati alam. Mereka mungkin akan membentuk hukum-hukum moral berdasarkan tuntutan hati nurani. Tapi secara bersama mereka sekaligus akan menggantikan Tuhan dengan penyembahan kepada ciptaan, kepada yang bukan Tuhan, dan mereka akan melanggar tuntutan hati nurani mereka yang awalnya mereka tuntut dari orang lain melalui pembentukan hukum-hukum mereka. Melihat fakta ini, kita akhirnya kembali kepada Alkitab kan, bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya oleh anugerah Allah melalui pembaharuan Roh Kudus yang menyatakan Injil dari Alkitab, baru seseorang bisa benar-benar datang kepada Allah yang sejati. Tapi pertanyaannya, apakah dengan berkeyakinan seperti ini maka kita sudah menjadi Islam secara metafisik? Mari kita dengarkan lebih lanjut bagaimana Allegro menarik kesimpulan itu. Sekarang kita lihat Van Til. Tidak ada titik kontak antara Allah dan ciptaan selain lewat Alkitab. Persis sama dengan Islam, bahkan lebih ketat. Allah tidak bisa dikenali bahkan sebagai ada kecuali lewat firman. Sama seperti Allah Islam yang tak serupa dengan sesuatu pun. QS 42 ayat 11. Coba cek, saya tidak tahu cara baca Qur'annya gimana. Padahal dalam iman Kristen, Allah menciptakan dengan logos, Yohanes bab 1 ayat 1, dan logos itu menjelma sehingga ciptaan mengandung jejaknya. Ciptaan itu mengandung jejak Tuhan. Manusia dicipta menurut gambar dan rupanya, Kejadian bab 1 ayat 27, yang berarti ada analogi kodrat. Patrick Smith buang semua itu, lalu mengaku masih Kristen. Sorry bung, kalau begitu Anda bukan sedang memberitakan Kristus, Anda sedang menyusupkan tauhid dalam jubah Tritunggal. Saya tidak mengatakan itu salah ya, tapi beda, bukan Allahnya Kristen. Saudara-saudara, benarkah saya menolak bahwa Allah menciptakan dengan logos? Benarkah saya menolak bahwa logos menjelma menjadi manusia? Pertanyaan saya adalah, dari mana Allegro tahu
bahwa Allah menciptakan dengan Logos dan Logos telah menjadi manusia. Allah menciptakan dengan Logos, Yohanes bab 1 ayat 1, dan Logos itu menjelma sehingga ciptaan mengandung jejaknya. Dari mana Allegro tahu itu? Dari mengamati alam? Bukan kan? Tapi dari Yohanes 1 ayat 1, dia sendiri mengutipnya. Artinya, dia pun tahu bahwa ciptaan mengandung jejak Tuhan adalah dari Alkitab. Kemudian, dari mana Allegro tahu bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah? Dari alam atau dari Alkitab? Dia sendiri mengutipnya. Manusia dicipta menurut gambar dan rupanya. Kejadian bab 1 ayat 27. Bahkan kalau Alkitab tidak menulis bahwa alam ini menceritakan kemuliaan Allah, Allegro bahkan tidak akan mendapatkan legitimasi bagi teologia naturalis yang dia anut. Allegro nggak malu ya melawan konsep Alkitab dengan konsep Alkitab? Oh, saya lupa. Memang begitu pekerjaan iblis kan? Mencoba Yesus menggunakan firman. Bahkan mereka pernah berkata kan, sola scriptura, tidak alkitabiah. Mereka nggak mengerti apa itu arti kata alkitabiah, saudara-saudara. Saudara-saudara, faktanya, teologia naturalis ala Thomas Aquinas itu meminjam ide Alkitab untuk menyusun kerangka masuk akal bagi otonomi manusia. Itu fakta, saudara-saudara. Jadi kalau kami yang berdiri pada Alkitab saja, Anda katakan masuk Islam hanya karena kami mengakui otoritas Alkitab, maka Anda akan katakan apa dengan sebuah institusi gereja, yaitu Katolik Roma, yang menolak epistemologi itu, tapi mengakui Allah Islam secara ontologis? Ada pertanyaan yang selalu muncul di ruang-ruang apologetik Protestan. Apakah umat Islam menyembah Tuhan yang sama dengan Kristen? Jawaban Katolik, ya secara ontologis. Ya secara ontologis. Ya secara ontologis. Ya secara ontologis. Itu seperti berkata begini, saudara. Gak usah ikut cara Islam dalam melihat kitab suci. Mari langsung akui saja Tuhannya. Jadi caranya kita melihat kitab suci, itu mereka bilang mirip Islam. Tapi mereka nggak sadar, mereka sudah mengakui langsung Tuhan Islam. Mengenai cara mereka terhadap kitab suci bagaimana? Mereka tiru cara pagan Yunani. Lucu sekali, saudara-saudara. Akal sama dengan najis total, maka Tuhan tak bisa dipahami sama dengan Anda bukan Kristen. Kalau akal manusia itu najis total, tidak mampu mengenal Tuhan, bahkan tidak bisa menyimpulkan keberadaan Tuhan, maka apa bedanya itu dengan konsep Tuhan dalam Islam? Dalam Islam, Allah tidak dapat dipahami. Ia dikenal hanya melalui syariat. Dalam sistem fantil, Allah tidak dapat dikenali oleh akal, hanya wahyu khusus yang valid. Sama, identik, hanya beda istilah. Mari kita bongkar kedok, Patrick Smith itu Islam terselubung. Mari kita bantu Patrick Smith menyelesaikan dekonversinya. Al-Quran membawa umat Islam kepada Allah sebagai satu zat yang berpribadi satu, yang mutlak, yang menyatakan wahyu itu kepada Nabi Muhammad, dan wahyu itu berisi hukum-hukum dan aturan-aturan yang kalau ditaati, orang Islam akan diselamatkan menurut ajaran mereka. Meskipun begitu, Al-Quran bagi Islam itu nggak berdiri sendiri, bos. Seperti dalam Katolik sebenarnya, Al-Quran mengharuskan penafsiran berdasarkan magisterium mereka. Umat hanya boleh menghafal dan tidak boleh menafsir, hanya boleh menerima ajaran dari para ulama yang tidak boleh ditafsirkan lewat akal manusia, kecuali ulama. Yang kalau dalam Katolik itu adalah para klerus, ya. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Bagi Islam, negara dan agama itu harus satu. Makanya mereka memiliki visi kekhalifahan yang berprinsip syariat, menerapkan hukum Islam dalam sebuah negara. Saat ini ada sebuah contoh negara Islam, di mana imam tertinggi juga adalah sekaligus pemimpin tertinggi negara itu. Dia dikenal dengan sebutan khalifah. Negara itu adalah Republik Islam Iran. Kalian tahu negara ini mirip negara mana dalam sistem itu? Ya, Vatikan. Vatikan adalah negara agama Katolik. Pemimpin tertinggi Vatikan adalah juga sekaligus pemimpin tertinggi agama Katolik. Orang itu dikenal dengan sebutan apa? Paus. Ya, Paus Khalifah. Mirip. Jadi sebenarnya yang mirip Islam siapa? Dalam kekristenan, kita hanya mengakui Alkitab
adalah otoritas tertinggi dan tidak membatasi penafsiran hanya bagi para pejabat gereja. Tidak. Pejabat gereja bisa menafsir Alkitab, dan pejabat gereja juga wajib mengajarkan umat cara membaca, bahkan menafsir Alkitab dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip hermeneutika, sehingga jemaat pun bisa menafsir secara pribadi dan menemukan makna-makna yang berguna untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Khususnya, Alkitab menyatakan kepada kita Allah Tritunggal dengan Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang telah menjelma menjadi manusia, mati, bangkit, naik ke sorga, yang kemudian mencurahkan Roh Kudus ke dalam dunia, menyertai pemberitaan Injil, dan membawa setiap orang percaya pada keselamatan lewat iman kepada Kristus Yesus. Dan tentunya kita menolak pencampuran agama negara. Tidak ada negara reform di dunia ini yang pemimpin tertingginya sekaligus adalah pejabat gereja tertinggi. Tidak ada, ya. Kalau Anglikan, Raja Inggris adalah sekaligus pemimpin tertinggi bagi gereja Inggris. Tapi sistem itu pun terjadi karena perlawanan terhadap paus, ya, yang mana meskipun dia adalah pemimpin tertinggi gereja, dia ingin mengatur negara Inggris seolah-olah dia lebih tinggi dari raja. Bahkan beberapa kali mengeksekusi, ya, orang-orang Inggris hanya karena nggak mau tunduk pada dia. Ini ibarat kaum sebelah, saudara-saudara. Ketika menjadi mayoritas di sebuah negara, ingin menjadi sewenang-wenang di negara tersebut. Begitulah Katolik, saudara-saudara. Ketika mereka mayoritas, maka paus akan mendikte pemimpin negara tersebut. Katolik, meskipun mereka adalah agama yang berbeda dengan Islam, saudara-saudara, tapi jiwa mereka sama. Katolik anti Kristen, anti Alkitab, dan membakar, membunuh, mempersekusi orang-orang yang ingin ada Alkitab dalam terjemahan. Tapi karena sudah direformasi, mereka nggak menganjurkan Alkitab itu dibaca dan dipahami sendiri, kecuali dalam bimbingan para ulama. Maksud saya klerus. Bahkan persis dengan Islam yang menjunjung tinggi manusia biasa, yang lewatnya wahyu datang kepada umat, yaitu Nabi Muhammad. Demikian juga Katolik, begitu menjunjung tinggi Bunda Maria, yang mereka tahu lewat dia Yesus datang. Kita Protestan tidak menyangkal bahwa Yesus datang lewat Maria, tapi kita tidak pernah menemukan instruksi atau contoh dari dalam Alkitab bahwa Maria harus dipermuliakan sedemikian rupa, bahkan sampai menyebutnya sumber segala rahmat. Kita mengakui Maria sebagai wanita yang paling berbahagia, yang dikaruniai Tuhan, tapi kita tidak membuat patung bagi dia untuk kita cium-cium. Dalam Islam dan Katolik yang punya jiwa yang sama, ada perlakuan yang sama kepada benda-benda suci yang berkaitan dengan orang-orang suci. Makanya kemarin sempat viral, ada ulama yang kasih tunjung sepatunya Muhammad, bajunya Muhammad. Orang-orang rame-rame datang, mau lihat, mau sentuh, dengan keyakinan mendapat berkat dari menyentuh itu. Kalau di Katolik, menyentuh relik-relik suci, tujuannya adalah untuk supaya waktu di penggorengan, di purgatori, menjadi berkurang. So, jangan menyamakan kami dengan suatu agama hanya karena melihat sepatu yang kami pakai, warnanya sedikit mirip, meskipun merek dan bentuknya berbeda. Padahal kalian, ya, Katolik sendiri, mulai dari kelakuannya mirip, ya, kelakuan mirip, potongan rambutnya mirip, setelan bajunya mirip, bahkan kalian akui Tuhan kalian mirip secara ontologis. Makanya jelas, saudara, semangat kalian mirip kan? Semangat apa? Semangat anti Kristen dan semangat anti Alkitab. Jauhilah agama yang seperti itu, kembalilah kepada firman, dan jadikanlah firman sebagai pedoman hidup kita, bukan para klerus. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati.